belajar marilah kita berdoa. Dari dalam hati mulai. Selesai. Hari ini cek dulu ya untuk daftar hadirnya. Ada siapa yang tidak hadir? Ada Bu Lisa. Siapa Lisa? Kenapa Lisa? Sakit ya, sakit. Siapa lagi selanjutnya? Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Sebentar. Ya, silakan posisinya untuk berdiri. Silakan berdiri. Kemarin kita belajar tentang teks dan cerita sejarah. Nah, kemudian di teks sejarah berarti berkaitannya dengan hubungan-hubungan yang bersifat fakta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang teks editorial. Ya, nah di teks editorial ini kita akan belajar yaitu mengungkapkan tentang hal-hal yang fakta. Fakta itu apa? Iya, silakan Atra. Jadi fakta itu yang sebenarnya terjadi, kenyataan memang Ya, seperti yang itu. sebenarnya terjadi. Tanya lagi, kalau opini itu apa? Iya, silakan. Pendapat. Merupakan pendapat. Ada lagi yang lain ingin mengungkapkan? Iya, silakan. Opini adalah sebuah pendapat yang bisa timbul karena adanya suatu fakta, ide atau gagasan yang menurut si orang yang berpendapat tersebut bisa untuk dijadikan sebuah opini. Iya, bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Nah, di teks editorial ini yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial. Nah, dalam teks editorial ini ada yang namanya tujuan pembelajarannya. Peserta didik ini diharapkan mampu menunjukkan informasi berupa pendapat, alternatif solusi dan simpulan, kemudian menunjukkan kalimat fakta disertai bukti, serta menunjukkan kalimat opini disertai bukti. Ya, KKM-nya kita lihat. Nah, KKM-nya yaitu 70. Ya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok, ya. Nah, kita perhatikan lagi, ya. Nah, ini nanti langkah-langkahnya yang harus kalian tahu itu yaitu yang pertama kalian mencari. Nah, tadi Ibu menggambarkan atau pertama yang tadi sebelum slide ini Ibu memberikan paragraf. Nah, nanti paragrafnya ada di LKPD ini. Kalian tulis dulu pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Nah, di pertanyaannya yang ingin kalian ketahui. Kemudian nanti identifikasi masalahnya. Nah, setelah identifikasi, dikumpulkan data-datanya yang ingin kalian ketahui. Nah, setelah itu nanti adanya pengolahan ya. Kemudian adanya pemeriksaan. Nah, nanti di pembelajaran ada penarikan kesimpulan. Jadi tentang fakta dan opini itu seperti apa. Nah, nanti kita hasilnya dipresentasikan setiap kelompok ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Dapat dipahami tidak? Dapat ya? Ya, membagikan ininya. Ada semua? Sudah ada ya LKPD-nya ya. Nah, dalam LKPD ini ada yang
Yang alternatif permasalahan. Baik, izin bertanya. Sesuai dengan teks yang tadi yang ada Yang ingin diketahui oleh jadi permasalahan apa yang ada pada teks editorial? permasalahan. Teks yang ada di sini, apa kesimpulan dari teks editorial tadi? Ya, bisa. Kesimpulannya ya, karena A1 berarti permasalahan. Yang keduanya alternatif. Yang ketiga, setelah alternatif yang ingin kalian ketahui tadi yang dikemukakan oleh kesimpulannya. Setelah itu kalimat opini ya, contohnya. Kemudian silakan baca teksnya. Nah, tapi sebelum baca teks, tolong diperhatikan dulu sebentar. Nah, ini ya supaya kalian tidak bertanya-tanya, apa sih Bu teks editorial ini? Nah, ya setelah hasil yang kita editorial itu disebut juga dengan tajuk rencana. Silakan baca teksnya. Baca dulu teks editorialnya ya. Dan kelompoknya satu orang untuk membacakan paragrafnya. 22 triliun selama 6 tahun. Itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang bertanya. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak memberitahu paragraf pertama identifikasi tentang permasalahannya? Permasalahan tentang apa ini? Berapa ini? 2014. Untuk paragraf kedua ada ungkapan apakah di sini? Opini. Tidak tahu ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk dikumpulkan. Selanjutnya berarti apa? Penarikan kesimpulan ya, kesimpulan berdasarkan dari isi teks. Ada yang mau mencoba dulu, tapi isi teksnya menggambarkan tentang apa? Silahkan. Kesimpulannya adalah Pemerintah harusnya menginformasikan terlebih dahulu sebelum adanya membuat keputusan, karena di sini masyarakat secara ekonomi belum sepenuhnya merata gitu. Ibu beri baik-baik senyum dulu tuh. Lutfi sama Sandi. Ya. Iya, silakan. Baik, kesimpulannya izin jawab. Kesimpulannya menurut saya, jadi kan pada teks editorial ini membahas tentang kenaikan harga LPG 12 kg yang dimana ini banyak proses gitu dari masyarakat, juga yang jadi sorotan adalah bagaimana tindak lanjut dari pemerintah yang menyebabkan ada baiknya ada buruknya. Baiknya adalah di mana pemerintah sepakat langsung bertindak, tapi buruknya yaitu menimbulkan. Nah, sebelum ke mempresentasikan setiap kelompok tadi berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang kalian kemukakan ini diketahui, sekarang kita coba briefing dulu ya. Sekarang perhatikan, tiap kelompok nanti memberikan semangat motivasinya tapi dipanggil. Misalnya, semangat dari dulu ya. Semangat semangat siswa, semangat semangat peserta didik, semangat semangat Lutfi, Semangat semangat Atra. Semangat semangat Rista. semangat semangat Asifa. Kita lakukan untuk presentasi. Silakan setiap kelompok dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kami tentang teks editorial. Yang pertama tentang permasalahan yang terjadi dalam teks tersebut itu mengenai kenaikan harga LPG. Lanjut, apakah ada solusi atau alternatif bagi permasalahan tersebut? Jelas ada. Kenaikan harga mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri untuk membahas hal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pemangku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, juga teman-teman yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok saya sendiri, Atra Ardianto Purnama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada teks editorial ini, yaitu tunjukkan kalimat opini yang ada pada teks editorial tersebut. Kalimat opini yang kami temukan salah satunya yaitu
Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Itu terdapat pada paragraf kelima. Di sini kami mendapatkan mengenai kenaikan harga LPG pada tahun 2014 oleh Pertamina dan sampai tingkat konsumen harganya terus menaik. Teks editorial tersebut. Kami menemukan kesimpulan bahwa kenaikan harga dari LPG tabung 12 kg sungguh tidak simpatik dan tidak logis yang berdampak masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan dari setiap kelompok, silakan untuk memberikan tanggapannya mengenai kelompok yang Paragraf keempat, nah, dari kata benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang, itu termasuk ke opini. ya, berarti yang itu Mengabarkannya dari mana gitu. Soalnya kan yang jelas dari teks ini teh jelas-jelas ke masyarakat yang menengah sama yang bawah rugi gitu. Yes. ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hendy mengenai apa kemakmuran rakyat itu, apa makna dari kemakmuran rakyat tersebut. Jadi Itu bukan BBM, tapi tentang harga. oh iya. Rakyat pertama kan di sini itu dari LPG menjual Nah itu sebenarnya itu udah ada, cuma mungkin sampai lintas belum ada. Itu pada teks editorial ini disorot jelas bahwa masyarakat tidak setuju atau merasa dirugikan dengan kenaikan ini. Tetapi Nah, sekarang diluruskan lagi ya. Jadi intinya di dalam paragraf itu kan ada pemerintah ya dengan masyarakat, maka harus adanya sosialisasi terlebih dahulu. Yang sudah disiap dengan kalian membaca teks editorial atau tajuk rencana ini ya, manfaatnya banyak. Ini dari teks editorial ini berarti kalian bisa mengemukakan suatu pendapat ya, fakta. Pendapat itu bisa berbobot nilainya, bisa dipercaya, oh iya seperti ini, bisa diambil pendapatnya apabila disatukan dengan fakta. Jadi harus ini. Yang tanyakan dulu tentang teks editorial. Cukup tentang teks editorial cukup ya. Sekarang kira-kira kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Mungkin kesimpulan menurut saya Iya, yang menurut dapat pendapat saya. kesimpulan saya yaitu kita bisa memahami apa itu arti teks editorial. Dari pembelajaran hari ini juga kita bisa belajar berkelompok gitu, Bu. Enggak ini. Nah, sekarang dari pembelajaran ini apakah menyenangkan atau tidak? Bahagia nggak? Dari materinya bagaimana bahagianya dari pembelajaran luar ini? biasa Bu. Atau silakan? Lebih berpikir kritis, Bu. Lebih silakan ambil HP-nya, kita lakukan evaluasi secara mandiri karena kan kerjakan sendiri. Sudah selesai? Sudah ya? Alhamdulillah sudah Bu. Untuk evaluasinya sudah selesai, nanti Bu akan cek di Google Form-nya ya hasil ngalirannya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kalian masih tentang teks editorial, tapi yang akan kita pelajari yaitu tentang kaidah kebahasaannya. Ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kelas selesai. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa. Dipimpin oleh KM. Silakan. Sikap. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.